dan difasilitasi oleh yang kebetulan tahun ini Pondok Pesantren Asadia yang ada di Kemenang. Beliau membawa masuk kita. Sebenarnya tujuan konsultasi kita pada bulan Desember itu kita inginkan ada lagi bantuan lebih banyak yang masuk kepada pondok-pondok kita, kepada guru-guru mengaji kita, kepada PPA maupun dan lain sebagainya, sehingga pengembangan agama Islam yang ada di Kabupaten Banyu bisa lebih maju dari daerah-daerah lainnya. Olehnya itu saya minta persetujuan dari teman-teman lagi, kita serahkan ke Pak Kandep untuk menjawab aspirasi ini yang masuk. Mengklarifikasi isu-isu atau aspirator yang datang ke Dewan untuk ditanggapi aspirasinya tentang isu pemotongan dana BOP. Jadi perlu sedikit mungkin saya berkomentar. Walaupun ini masalah sebenarnya saya tidak tahu kalau masalah ini dimuat di koran. Ya, karena itu di Kementerian Agama perlu saya sampaikan bahwa di Kemenang itu secara organisasi itu ada beberapa kasih ya, mesti harus ke Dewan. Ya, tapi namanya inspirator, Dewan juga harus menanggapi itu. Kalau tidak menanggapi kan nanti macam-macam lagi. Kok tidak ditanggapi? Ya ini salah. Nah, tapi itu tadi penjelasan pertama, pemotongan sama sekali tidak ada. Ya, pemotongan itu tidak bisa kita potong karena masuk ke masing-masing. Dan setelah dicairkan masing-masing dana itu, nah kalau yang penerima dana BOP ini dia mempertanyakan Pak, apa yang dibeli, apa yang dilakukan, itu ada keterangannya. Keterangan itu sama sekali tidak ada pemotongan. Itu nanti Pak pengelola ini bisa Anda minta untuk memberikan itu. Ya, minta juga dengan berapa BOP yang diminta di minggu kemarin itu baru berapa. Saya baca kemarin itu ada 180 juta seperti itu. Hanya 40 aja lebih. Tidak ada sama sekali pemotongan. Dan juga permintaan uang sampai juga tidak ada. Karena saya tanya langsung. Jadi saya hadir ini sebenarnya tentang saja saya tidak punya keterlibatan masalah ini. Yang kedua tidak punya intervensi, tapi karena institusi Kementerian Agama yang merasa tercoreng dengan media, dengan aspirasi masyarakat setempat di Wotewayo ini, nah itu membuat saya punya responsible, punya masuk, punya tanggung jawab untuk datang BOP Pondok Pesantren dan ada BOP PDP. Karena di dalam PD Pesantren itu mempunyai tupoksi masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi yang TPP bahwa di situ penyalurannya bertahap. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Di situ kalau untuk TPP itu di tahap 1 tidak ada. Tahap 2, tahap 3 ada. Di situ adalah jumlah penerima di situ adalah 36. Ya. Tapi di situ ada beberapa lembaga yang tidak memiliki izin operasional. Jadi sebagai persyaratan, ya persyaratan untuk penerima BOP ada izin operasional. Bahkan tahap 4 itu ada 40. Jadi itu. Ya kalau nggak salah 45. Penerima BOP TPP. Jadi itu. Jadi kami bahwa dalam kaitan mekanisme daripada pencairan itu bahwa kami suruh lembaga masing-masing ke bank. Ya cuma dia saya kasih SK-nya, lampiran nama, silakan yang melengkapi berkas-berkasnya. Jadi di situ berkas untuk dari penerima BOP itu ada yang pertama adalah SK izin operasional, yang kedua adalah SK pengurus, yang ketiga KTP, yang keempat adalah materai, yang kelima adalah surat
pemberitahuan dari pusat. Jadi seperti itu. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa seluruh calon penerima bantuan ini sudah disalurkan sesuai dengan nominal yang tertera dalam penerimanya masing-masing. Sebelumnya itu Pak Kandar, saya ingin bertanya, berapa masyarakat kita di Bupati Wajo ini yang menerima? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah ini secara umum di Bupati Wajo menerima atau ada yang tidak menerima? Karena saya dengar ada beberapa, termasuk terus terang di kampung saya di Lojoke itu Pak, ya, ada yang tidak menerima, bahkan Pak Desa itu tidak menerima. Ada apa itu? Itu. Kalau kita nanti mengatakan bahwa seluruh itu yang memenuhi syarat yang dipersyaratkan untuk menerima BOP ini, itu salah satu itu. Ada apa ini? Ada tembang pilih di sini, kenapa tidak menerima? Itu yang kedua. Jadi saya menanggapi tadi penjelasan dari Bapak Kandar bahwa kita sudah mentransfer dengan nominal sesuai dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing penerima. Pertanyaan saya, sesuai dengan apa yang diaspirasikan dari tim aspirator, bahwa sebenarnya memang kita nominal yang ditransfer itu sudah masuk di rekening kita. Tadi sudah dijelaskan dari pimpinan bahwa memang masuk di situ, tapi ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima. Ada bervariasi. Kalau di sini saya melihat yang ada masuk di sini, yang ada di sini. Jadi sangat mengherankan kalau memang Bapak Kandar bahwa itu tidak ada potongan, memang tidak ada potongan, tapi ada dalam pengembalian. Kita bisa usahakan di situ pulih lah, ya, bervariasi. Kalau di sini secara rinci saya jelaskan bahwa Pak Kandar terima 1 juta per orang. Ini Pak Kandar terima 1 juta per orang. Pak Waris 500.000 per orang. Pak Yusuf 1 juta per orang. Kita Pak Yusuf kan, apa betul ini kita terima atau bagaimana? Dan tadi sudah dijelaskan dari Pak Kandar bahwa itu untuk pengadaan buku. Dan tadi tidak pernah kita jelaskan bahwa uang itu diperuntukkan untuk pengadaan buku. Apa betul yang disampaikan Pak Kandar untuk pengadaan buku atau bagaimana? Karena ini tidak ada buku diterima. Jelas-jelas sudah ditarik uangnya, tapi Pak Kandar tadi bilang bahwa ada buku pembelian peruntukan untuk pembelian buku. Mana bukunya? Ada Pak Yusuf atau Pak Waris terima. Jadi kami diduga karena berdasarkan laporan yang masuk. Itu yang pertama sesuai yang disampaikan. Yang kedua, berapa dana BOP secara total yang masuk ke Kabupaten Wajo di tahun 2020. Ketiga, berapa kontrak, kalau tidak salah Pak Kandar sudah jelaskan tadi ada 46 yang kontrak atau TPA tadi untuk penerima, tapi ada yang tidak lengkap berkasnya sehingga mungkin tidak cukup sampai di situ. Itu tadi ada pertanyaan dari Pak Januar. Selanjutnya Pak Surya dari tadi juga tadi yang sudah ditanya. Jumlah penerima bantuan tersebut dan berapa jumlah sekolah madrasah yang menerima pesantren. Ya. Terus terkait dengan pemotongan tersebut, penyetoran, ya, penyetoran tersebut ya mungkin bisa langsung dijelaskan saja bagaimana sistemnya, karena tadi ada penyampaian dari Pak Kandar terkait dengan pembelian buku. Apakah ada kaitannya dengan penyetoran tersebut? Saya kira demikian untuk sementara pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita jeda sebentar karena sudah memasuki waktu. Kelar ya. TPQ Pak pertama, Pak kedua, 50. Pak ketiga 36. 36, Pak keempat
Pak. Tahap 5 tidak ada. Yang meeting cuma 2 tahap nih. Saya kira pimpinan, kalau pimpinan menanya tentang secara pribadi ke pesantren saya, alhamdulillah dapat tahun ini itu langsung dari Rabitatul Mahadiyah pusat itu kemarin saya dapat 25 juta, dan itu informasi saya ditelepon langsung dari Rabitatul Mahadi di Jakarta 25 juta, dan alhamdulillah tidak ada potongan-potongan, tidak ada penyebaran. Mungkin saya senior sedikit dari Pak Yai di sekolah ada kata Pani dulu itu kita selalu istilahkan Pak Toda Masih. Nah di belakangnya masjid, dan alhamdulillah masih eksis sampai sekarang, bahkan sudah naik juga statusnya di sana. Jadi untuk Kecamatan Pendrang yang menerima sepengetahuan dari yang terhormat Pak Haji Agus Tarandong SAG, tidak ada yang dialami beliau, baik pemotongan maupun penyetoran. Berarti yang ada riak-riak yang masuk laporannya ini ada di kecamatan lain. Baik, saya persilakan Pak Insinyur Junaidi Muhammad. Di sini telah mempelajari sebaik-baiknya keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang bantuan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam pada masa pandemi. Saya perlu garis bawahi masa pandeminya. Nomornya nomor sebesar 95 sampai 34 itu ya, ada yang baru 1248, tapi intinya perubahannya tidak ada mengalami perubahan yang esensial tentang pemanfaatan. Ya, tentang pemanfaatan. Ada 3 yang esensi tentang pemanfaatan: biaya operasional, kemudian honorarium, dan untuk biaya pandemi ini. Begitu nilainya, sama. Ada 3, biaya operasional pesantren antara lain bayar listrik dan lain sebagainya, itu biaya operasional pesantren. Dan kedua tentang honorarium. Honorarium tentu pada tenaga-tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di pesantren. Dan yang ketiga, sesuai dengan judulnya ini tadi keputusan Dirjen, adalah untuk kepentingan-kepentingan program kesehatan di dalam pandemi ini. Ya, beli masker, beli hand sanitizer, dan lain sebagainya. Ya. Seperti tadi Pak Kandem sampaikan, kita terkejut kenapa ada pembelian buku, ya, pembelian buku yang dibicarakan tadi oleh rekan kami yang terhormat Haji Anwar juga. Memang sebuah pertanyaan buat kita, kenapa ada buku? Berarti kalau ada yang seperti itu, kita keluar daripada juknis yang ada yang sudah ditetapkan oleh Pak Dirjen. Ya, itu yang satu, bahwa kita terkagetnya karena penjelasan Pak Kandem sendiri. Pak Kakan Kemenak, karena tidak bisa lagi kita bilang selalu Pak Kandem, Pak Kandem kan departemen, dia kementerian. Jadi terpaksa kita ngomong yang panjang, Kakan Kemenak, ya, Kepala Kantor Kementerian Agama. Ya. Kalau Kandem masih Kepala Kantor Departemen, nanti ada lagi departemen di kabupaten. Begitu Pak Kakan Kemenak. Ya. Pak Kakan Kemenak ini adalah rapat tadi Pak Kakan Kemenak sampaikan, RDP. Ini sesungguhnya bukan RDP Pak. Di rapat kami ini adalah rapat tindak lanjut aspirasi. Ya. Mengapa rapat tindak lanjut aspirasi? Karena tugasnya DPRD ini sesuai dengan tatib yang ada adalah menerima aspirasi, menampung aspirasi, menyerap aspirasi, dan menindaklanjuti aspirasi. Itu tugas kami di DPR Pak. Jadi menerima, kemudian menampung, menyerap, dan menindaklanjuti. Hari ini adalah prosesnya, proses menindaklanjuti aspirasi setelah mekanisme berjalan. Ya, mekanismenya bagaimana? Aspirasi diterima oleh teman-teman kemarin. Itu penerimaan aspirasi, menerima aspirasi.
oleh tim penerima aspirasi. Ya. Tim penerima aspirasi melaporkan kepada pimpinan aspirasi yang diterima. Itu mekanisme yang ada dalam tertib kita, tertib kami di sini. Pimpinan setelah menelah laporan penerima aspirasi meneruskan kepada yang dianggap oleh pimpinan berwenang untuk menindaklanjutinya. Ya. Jadi hari ini pimpinan menugaskan kepada kami Komisi 4 untuk menindaklanjuti ini. Jadi tugasnya Komisi 4 hari ini adalah menindaklanjuti aspirasi. Tapi saya mohon kepada pimpinan nanti Pak, supaya tindak lanjut kita ini tidak berimban, agak berimban balance, supaya pada kesempatan yang lain ada lagi rapat menindaklanjuti aspirasi ini Pak Pimpinan. Kita bicara dengan para aspirasi dengan petunjuk teknis 124. Kenapa Pak Musnafo? Kenapa dia muncul ini Pak? Ini membuktikan bahwa dalam pandemi sekarang ini negara harus ada. Kehadiran negara di sini terbukti dengan adanya petunjuk teknis. Satu dokumen yang di dalamnya ada beberapa pasal yang mengatur tentang. Pada saat pemberitaan ini sama sekali pimpinan saya tidak percaya, karena saya paham kalau di agama itu, apalagi Pak Anwar, ya, pasti sering naik di mimbar. Apakah dalam bentuk ceramah, apakah dalam bentuk khutbah. Tetapi ada pengalaman, ya, pengalaman yang perlu dipertimbangkan, ya, pada kejadian sebelumnya terjadi juga di Kementerian Agama, ya, tetapi bukan pada level kabupaten, level menteri. Al-Qurannya itu kemarin kan pimpinan seperti itu. Sebetulnya jujur saya tidak percaya kalau hal ini terjadi di kementerian. Bahwa ada pengulihan atau gratifikasi di Kemenang. Belum bisa kami, karena baru diduga berdasarkan aduan dari aspirator. Cuma kami memang ingin perlu sampaikan di sini, seumpamanya bahkan kebenar Kementerian Wajo, kita ini berandai-andai kalau seandainya memang ada ya himbauan kami jelas silakan dikasih full kembali orang Pak Yusuf ya. Kita ini menghimbau mengenai urusan apanya tadi seperti yang kita di luar dari itu. Ini baru sebatas menindaklanjuti aspirasi, dan insyaallah mungkin minggu depan kami juga akan mengundang kembali aspirator. Jangan sampai juga, tentu kita ini mendengar